Laki-laki dan perempuan itu terbaring di atas rumput, menatap bintang yang bersembilan dari carikan awan ke labu. Saat yang paling tepat untuk bermalam minggu di pekarangan. Banyak orang yang bertanya-tanya tentang persahabatan mereka berdua. Orang-orang penasaran tentang topik obrolan mereka dan apa kegiatan perempuan itu setelah berjam-jam di rumah itu. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa ibu dari laki-laki itu, atau biasa dipanggil bunda, sangat pandai memasak. Rumah bunda yang besar dan memiliki banyak kamar dan rumah indokos paling legendaris di daerah situ. Bahkan ada ikatan alumni tak resmi dengan anggota ratusan, dipersatukan oleh kegilaan mereka pada masakan bunda. Setiap lebaran, bunda memasak layaknya catering pernikahan. Terlalu banyak mulut yang harus diberi makan. Namun, jika cuma akses tak terbatas atas masakan bunda yang jadi alasan persahabatan mereka berdua, orang-orang tidak percaya. Laki-laki itu yang biasa mereka panggil abang ada makhluk yang paling dihindari di rumah bunda. Nomor 2 setelah Basteran Doberman yang galaknya di luar akal. Tapi untungnya sudah ompong dan buta. Abang tidak galak, tidak menggigit, tapi orang banyak kehabisan akal jika bersama dengannya. Setiap pagi, dia membangunkan sisi rumah itu dengan ketukan pintu dan secerek air panas untuk mandi tentunya. Dia menjemput baju-baju kotor dan bisa mengadat kalau disetorkan warna yang tidak sesuai dengan jadwal mencucinya. Sekalipun sanggup, bunda tidak bisa memasang pemanas air bertenaga listrik ataupun sel surya. Anaknya harus menjerang air, secerek air panas dan mencuci baju sewarna adalah masalah eksistensial bagi abang. Mengubah rutinitas itu sama saja menawar bumi untuk berhenti mengitari matahari. Bukannya tidak mungkin berkomunikasi dengan abang, hanya saja perlu kesabaran yang berbanding terbalik dengan ekspektasi. Dalam tubuh pria 38 tahun itu bersemayam anak kecil yang berumur 4 tahun. Itu menurut ahli jiwa yang bunda temui waktu itu. Sekalipun abang pandai menghafal dan bermain angka, tapi ia tidak bisa berbicara dengan makna. Abang gemar memperhatikan TV, radio, mobil, kemudian memperbaiki barang-barang tersebut menjadi lebih baik daripada semula. Dia hafal tahun, jam, hari, bahkan menit dari semua kejadian peristiwa yang pernah ia lewati. Dia menangkap nada dan memainkan persis sama di atas piano, bahkan lebih sempurna. Namun, dia tidak memahami mengapa orang-orang harus pergi bekerja dan mengapa mereka bercita-cita. Perempuan di pekarangan itu tahu sesuatu yang orang lain tidak. Abang adalah pendengar yang luar biasa. Perempuan itu bisa berkeluh kesah mengenai percintaannya yang berjubel serta selalu gagal. Abang tidak pernah memberi solusi, tetapi ia akan menimpali semua keluh kesah itu dengan menyebutkan nama-nama album Genesis serta tahun berapa saja anggota Genesisnya berganti. Gerutuannya pada kumpulan laki-laki brengsek yang telah menghancurkan hatinya dibalas dengan gumaman simfoni Beethoven dan tangan yang bergerak-gerak memegang ranting kayu bak seorang konduktor. Abang tidak bisa beradu mata lebih dari 5 detik, tapi sedetik pun abang tidak pernah pergi dari sisinya. Ia pun menyadari sesuatu yang orang lain tidak. Laki-laki di sampingnya itu bisa menjadi sahabat yang luar biasa. Barangkali segalanya tetap sama.
bunda tidak menemukan surat-surat yang ditulis abang. Untuk kali pertamanya, anak itu menuliskan sesuatu di luar musik art, rock, atau musik klasik. Ia menuliskan surat cinta, kumpulan kalimat tak tertata yang bercampur dengan minum makanan Domi, blasteran Doberman yang tinggal tunggu aja. Tapi ibunya tahu itu adalah surat cinta. Barangkali segalanya tetap sama ketika adik abang, si bungsu anaknya Bunda, tidak pulang dari rantauan yang panjang di luar negeri. Kata orang, sang adik adalah hadiah dari Tuhan untuk ketabahan Bunda yang harus cepat menjanda, kemudian disusul oleh kehilangan anaknya yang perempuan akibat penyakit langka yang tidak bisa diobati. Dan lalu yang terakhir, anak keduanya, abang, harus mengidap penyakit autisme yang pada saat itu dunia kedokteran pun awam sehingga tidak bisa diobati atau ditangani dengan baik. Anak bungsunya yang juga laki-laki menurut orang-orang adalah figur sempurna. Dia pintar, normal, dan fisik yang baik, bahkan dia terlihat menarik. Ia hanya tak pernah di rumah karena dari remaja meninggalkan Indonesia demi bersekolah. Barangkali sang adik akan tetap menjadi figur yang sempurna jika saja ia tidak tiba-tiba memacari perempuan satu-satunya yang dikirimi surat cinta oleh kakaknya. Bunda tahu secerek air panas serta cucian berwarna seragam sudah resmi bergandengan dengan rutinitas lain perempuan itu. Dan bagi abang, rutinitas tidak sekedar hobi, tetapi eksistensi. Kali pertama, Bunda mengetahui si bungsu dan perempuan itu berpacaran, ia segera membuat pertemuan empat mata. Pertama-tamanya ia memanggil terlebih dahulu si perempuan. Bunda berpikir mungkin akan lebih mudah untuk diajak berbicara. Nah, bagi kamu ini versi terdengar aneh. Keduanya adalah anak Bunda. Tapi kalau Bunda ditanya siapa yang bisa mencintai kamu paling tulus, Bunda akan menjagokan apa? Perempuan itu terenyak. Apa-apaan ini? Pikirnya besar. Jangan pernah bermimpi perempuan itu akan menilai abang. Jelas tidak mungkin. Bunda melanjutkan dengan suara tertahan. Dia mencintai, tidak cuma dengan hati, tapi seluruh jiwanya. Suratnya itu bukan surat-surat yang hanya isinya basa-basi, tetapi itu adalah isi curahan hatinya yang merupakan fakta. Adiknya mungkin bisa mencintai sekarang, tapi jika suatu saat kalian berpisah, dia mungkin akan lebih mudah mencari yang lain. Tapi abang tidak mungkin mencari yang lain karena dia mencintaimu tanpa sebuah pilihan. Dia mencintaimu seumur hidupnya. Tapi Bunda bukan malaikat yang bisa baca pikiran orang.
Bunda tidak bisa bilang siapa yang lebih sayang sama saya, dan tidak akan pernah ada yang tahu apa yang kedepannya akan terjadi. Saat itu mata Bunda berkaca-kaca. Begitu juga dengan matanya. Tak lama mereka berdua menangis bersama dengan sendu-senda. Namun ia tahu perbedaan dirinya dengan Bunda. Bagi perempuan itu, cinta tanpa pilihan adalah penjara. Dia ingin dirinya dipilih dari sekian banyak pilihan, bukan karena ia satu-satunya pilihan yang ada. Masih sambil berbaring dengan punggung tangannya, perempuan itu mengusap-ngusap rumput di sebelahnya. Lengannya bergerak lambat dan gemulai, seolah menarikan tarian perpisahan. Ini akan menjadi malam minggu terakhirnya di pekarangan serapi lapangan golf. Semalam mereka berbicara bertiga. Tentunya dia, Bunda, dan si bungsu. Dia tidak bodoh. Suatu saat, abangmu akan mengetahui ini semua. Mungkin sesegera mungkin. Mami, lebih baik dia tahu sekarang daripada nanti setelah kami menikah. Bunda melegakan kepala dengan tatapan terpercaya. Bagi abangmu, apa bedanya sekarang dengan nanti? Kami tidak mungkin bersembunyi-sembunyi seumur hidup. Anak laki-lakinya setengah membentak. Kalau perlu, kalian harus sembunyi-sembunyi seumur hidup, balas Bunda lebih tegas. Ini tidak adil. Ini tidak masuk akal, protes anaknya lagi. Jangan bicara soal adil dan masuk akal. Aturan kamu, aturan kita tidak mungkin berlaku bagi dia, dan dia mana mungkin memikirkannya. Desis Bunda. Kamu tidak tinggal di rumah ini. Kamu tidak mengenalnya seperti Mami. Suatu hari ada anak indekos yang cukup jahil. Dia mengumpati salah satu sabun milik abang yang ia koleksi. Bunda waktu itu sedang berpergian ke pasar untuk mencari bahan-bahan untuk dimasak. Abang mengacak-acak rumah hingga barang-barang tidak beraturan. Tetapi ia tidak menemukan di mana letak sabun itu. Ia akhirnya minggat mencari sebatang sabun yang hilang itu. 3 mobil polisi menelusuri kota hanya demi mencari abang. Hingga sore hari, akhirnya abang ditemukan saat seorang penjaga warung melaporkannya karena abang menerobos masuk warung untuk mengambil sabun yang ia inginkan itu. Sabun yang sama persis dengan 100 sabun yang ia miliki. Kejadian itu membuat abang harus diterapi selama beberapa bulan ke rumah sakit dan diberi obat-obat penenang. Udah tahu betapa anaknya itu membenci rumah sakit dan obat-obatan. Karena obat-obatan itu bisa membuat otaknya terasa rapuh. Tak ada yang memahami bahwa 100 sabun adalah syarat bagi anaknya untuk beroleh hidup yang wajar. Kamu harus
harus tetap kemari setiap malam minggu. Tidak bisa tidak, kata Bunda kepada perempuan itu. Selepas berbicara dengan Bunda, si bungsu dan perempuan itu berbicara berdua. Mereka mensepakati bahwa mereka akan pergi dari rumah itu selama-lamanya. Tidak mungkin mereka terpenjara setiap minggu di sana. Mereka menolak menjadi bagian dari ritual menjeram air, cuci baju, dan 100 sabut. Di pekarangan dengan rumput yang tinggi dan seragam, perempuan itu mengucap selamat tinggal dalam hati. Persahabatan yang luar biasa ternyata menyaratkan pengorbanan di luar batas kesanggupannya. Perempuan itu mengucapkan maaf berkali-kali dalam hati. Sejenak lagi, malam minggu mereka tidak akan sama lagi. Malam minggu itu akan menjadi malam minggu terakhir mereka bisa bertiduran di atas rerumputan. Bunda menangisi setiap malam minggu, tidak pakai air mata karena ia tidak punya cukup waktu. Ia menangis cukup dalam hati. Semua anak indekos kini menyingkir setiap malam minggu. Mereka tidak tahan mendengar suara lolongan, barang-barang yang diberantaki, dan seseorang yang hilir mudik gelisah mengucap satu nama sebagai mantra. Menanyakan keberadaannya, terus bertanya-tanya. Kalau beruntung, abang akhirnya kelelahan sendiri. Kelelahan kemudian tertidur di atas pangkuan ibunya. Kalau tidak, sang ibu terpaksa menutup hari anaknya dengan obat penenang. Pada setiap penghujung malam minggu, Bunda bersandar kelelahan dengan bulir-bulir besar peluh membasahi wajah. Anaknya berbadan 2 kali lebih besar tertidur memeluk kakinya erat-erat. Selain dengkuran dan napas anaknya yang memburu, tidak ada suara lain di rumah itu. Semua pergi. Dobi telah mati. Bunda tak bisa dan tak merasa perlu untuk siapa-siapa. Mereka yang tidak paham dahsyatnya api akan mengorbankannya dengan sembrono. Mereka yang tidak paham dengan energi cinta akan meledakkannya dengan sia-sia. Perempuan muda itu benar. Dirinya bukan malaikat yang tahu siapa yang lebih mencintai siapa dan untuk berapa lama. Tidak penting. Ia sudah tahu. Cintanya adalah paket air mata, keringat, dan dedikasi untuk mengungkai jutaan hal kecil agar dunia ini menjadi tempat yang indah dan masuk akal bagi seseorang. Bukan baginya. Cintanya tak punya cukup waktu untuk dirinya sendiri. Tidak perlu ada kompetensi di sini. Dan juga malaikat tahu
siapa juaranya.